Halo Pak, selamat datang kembali di channelku ya. Kali ini aku ingin sedikit membahas mengenai sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kenapa aku ingin membahas mengenai sumber daya manusia ini? Karena ketika aku melihat di dunia kerja, ya teman-temanku yang memiliki bisnis pada mengeluhkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, terutama ya di kota ini ya, kota saya tinggal. Hal terpenting dalam sebuah negara untuk bisa maju, hal terpenting yang bisa membuat negara ini itu terus berkembang dan juga ekonominya itu menjadi lebih bagus, itu faktor utamanya yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Kalau kita melihat sebuah negara itu hanya sumber dayanya alam, ya sumber daya alam, maka ya mau sampai kapan sumber daya alam itu bisa habis. Nah, sedangkan sumber daya manusia itu kita bisa ciptakan dan dia itu nggak bakal habis. Cuma kita melihat sumber daya manusianya ini itu punya kualitas yang tinggi atau rendah. Kalau di negara-negara maju ya seperti Jepang, seperti Singapura, dan seperti negara-negara Amerika, Eropa yang lain sana, itu mereka itu memiliki sumber daya manusia yang cukup dibilang tinggi. Kalau kita bandingkan dengan negara kita, ya kalian lihat sendiri, ketika kalian lihat-lihat konten itu pasti kan ya kebanyakan joget-joget, nunjukin pesonanya dan seterusnya itulah. Ya nggak saya bilang jelek, cuma ya itulah kualitas negara kita. Seharusnya sebagai konsen oleh pemerintah agar diperbaiki bagaimana caranya untuk menaikkan kualitas daripada sumber daya manusia itu sendiri. Kalau pemerintah itu hanya fokus untuk membuat atau membuka lowongan pekerjaan tanpa memperdulikan atau menaikkan sumber daya manusia agar lebih baik, ya percuma aja. Banyak lowongan ya nggak ada yang masuk karena sumber daya manusianya kurang. Oleh sebab itu, bagaimana pemerintah lebih konsen terlebih dahulu ke sumber daya manusianya. Begini Pak, kalau kita melihat dari negara yang paling dekat aja lah Pak, kita melihat negara Singapura Pak. Gimana tuh? Sumber daya manusianya sedikit, tapi kualitasnya bagus. Efisiensi, produktivitasnya, kerja kerasnya, disiplinnya, itu bener-bener kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus gimana? Entah itu knowledge atau pengetahuan, kemudian produktivitas mereka untuk bekerja, efisiensinya mereka untuk memberikan tugas pekerjaan mereka atau job desk-nya mereka, dan yang paling utama adalah disiplin. Sumber daya manusia inilah yang harusnya kita contoh, kita terapkan ke sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Bagaimana cara untuk membuilding atau mengembangkan sumber daya manusia ini agar lebih baik lagi? Kalau menurutku, ya dari ajarin dari bawah. Kita ajarin, kita disiplinkan dari bawah, dari umur 10 tahun ke bawah, ya mungkin masih umur-umur SD lah. Kita beri mereka itu doktrin agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas baik. Entah itu tentang pengetahuan, entah itu tentang skill, itu harus di-building dari mulai dia SD. Permasalahannya di sini adalah yaitu kebanyakan guru, ya, kebanyakan guru itu tidak begitu fokus untuk mengajari mereka, untuk mengajari si murid-murid ini agar menjadi ya manusia yang baik. Karena apa? Kebanyakan yang aku lihat, ini permasalahannya Pak, permasalahan di sekitarku itu para guru ini, guru SD, terutama di sekolah dasar negeri, kebanyakan gurunya itu lebih mementingkan gaji mereka, bonus mereka, kapan ini cair, kapan itu cair. Jadi tidak ada ngobrol atau diskusi kalau di grup WA ya, gaji 13mu sudah cair enggak? Ada di dalam grup ini, itu kebanyakan mereka itu membahas gaji 13mu sudah cair apa belum, terus bonusnya untuk bulan ini udah cair apa belum, gimana ini bosnya gini, dan seterusnya. Intinya mereka itu lebih fokus untuk ya kesejahteraan mereka. Inilah mungkin dasar ya dari permasalahan kenapa SDM kita itu kualitasnya menurun. Ya perbaiki dulu yang dasar, baru nanti step by step
memperbaiki yang di atas. Kesimpulannya, sumber daya manusia di negara kita itu kualitasnya jelek. Sebabnya apa? Karena dari bawah, para guru ini dari sekolah dasar, apalagi yang negeri, itu lebih memfokuskan ke kesejahteraan mereka. Jadi nggak ada diskusi bagaimana untuk mentreatment murid-murid sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Saya tidak pernah menyalahkan guru-guru yang ada di sekolah dasar, cuma ya introspeksi diri dan perbaiki lagi. Kalian ini dasar daripada atau pondasi daripada sumber daya manusia yang ada di negara kita.